Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Dan tidak lupa juga buat teman-teman semuanya yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar terus puasanya teman-teman ya. eh yang pasti harus sehat terus lah teman-teman ya, biar puasanya pasti lancar. Kalau kita sehat, fisik kuat ya, pasti lancar semuanya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kali ini saya mau bahas survei ya, karena sempat mencuat kemarin ya, eh, tentang tiga bank ya. Dan ini sebenarnya wajib sih kita tahu ya. Sebenarnya wajib kita melek di video kali ini ya teman-teman ya. Sekali lagi bukan menggurui teman-teman semua, tapi kita lihat di sini untuk kedepannya, kira-kira berguna nggak kita semua itu terjun di cryptocurrency ya. Jadi ini nggak bahas koin ya, saya nggak bahas value fundamental suatu token atau koin, nggak. Karena gini ya, banyak orang-orang di luar mau masuk ke kripto ya, tapi mereka itu bingung gitu loh, agak takut ya, agak gimana gitu. Makanya alangkah baiknya kalau teman-teman share video ini ya, biar makin banyak orang mengerti tentang kripto ya, orang tahu ya, dan otomatis ya ini bisa meningkatkan volume transaksi di cryptocurrency ya. Ya bagusnya ya army semakin ada gitu loh, army cryptocurrency ya, atau crypto antusias lah ya, semakin berkembang kira-kira begitu. Dan ini bukan tidak punya dasar ya, ini punya dasar. Contohnya kemarin ada berita ya tentang bank-bank besar yang runtuh dan orang mulai berpikir wah mending saya ke kripto ya kan. Sampai ditimbulkanlah beberapa food tentang cryptocurrency ya, tapi itu tidak mengganggu. Dan kita langsung masuk saja ke surveinya teman-teman ya. Terlepas dari koin apapun itu, kita bahas overall apa namanya, cryptocurrency ya. Saya angkat dari toko crypto news ya teman-teman. Dan kalian bisa cek juga langsung. Oke, jadi ini survei ya. Generasi banyak ya, generasi milenial ya, banyak memandang Bitcoin sebagai safe haven ya. Atau bisa dibilang ya, ya benar-benar kalau kita mau save di Bitcoin, di cryptocurrency teman-teman, itu kayak ya menyimpan yang aman ya, kira-kira begitu ya. Terus ya teman-teman bisa artikan sendiri lah ya sebagai safe haven ya. Jadi di masa mendatang itu seperti surga lah teman-teman kalau kita berinvestasi di cryptocurrency ya. Oke, di sini ya aset kripto seperti Bitcoin ya sudah terlihat sebagai investasi yang menjanjikan di masa depan ya. Sebuah survei terbaru ya bahkan menyebutkan banyak generasi milenial ya yang memandang Bitcoin sebagai safe haven dari investasi mereka. Karena gini ya, ada beberapa kali juga dan sudah santer terdengar ya, anak-anak SMA sekarang pun ya, kalau dulu kita semua ya waktu belum ada cryptocurrency, kalau di kantin sekolah itu obrolin film ya, obrolin apa namanya, liburan ya kan. Tapi kali ini ya teman-teman ya, semua mulai melek. Anak-anak sekarang tuh kalau di kantin ya sekarang 40% sudah mulai obrolin, kamu punya kripto nggak, lu main kripto nggak, lu invest kripto nggak. Kalau temennya jawab apa itu kripto, pasti dibully tuh. Alah cupu lu ya, nggak ngerti lu ya kan, nggak update lu. Nah dari hal-hal kecil ini kita bisa lihat cryptocurrency itu mulai berkembang teman-teman. Ya itu kenapa ada artikel-artikel yang kesini ya, yang mengatakan ya memang safe haven untuk cryptocurrency khususnya Bitcoin. Nah kalau kita berbicara Bitcoin, investor masuk ke Bitcoin otomatis altcoin reaction ya teman-teman ya, pasti bereaksi ya. Jadi overall market akan selalu membaik ya. Nah untuk ke depan saya yakin teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang di awal, tiga bank besar ya runtuh ya, dan semua memilih untuk ya mending di kripto ya, kira-kira seperti itu. Makanya saya tetap bullish untuk 2023 ya. Masih tetap bullish untuk prediksi saya. Oke, sebuah studi oleh Bankless teman-teman, Bankless Times ya, mengungkapkan bahwa 67% responden berusia 27 sampai 42 tahun ya menganggap Bitcoin sebagai instrumen yang aman untuk investasi ya. Kalau sudah ngerti pasti mengatakan aman teman-teman ya, karena sudah tahu resiko nih ya kan. Jejak pendapat sebelumnya menunjukkan bahwa kaum milenial adalah salah satu kelompok demografis
demografis yang paling aktif di ruang kripto dan memiliki pandangan yang lebih ramah daripada generasi yang lebih tua ya. Dan di sini apa yang dimaksud dengan investasi aman teman-teman ya, dikutip dari Crypto Potato ya, sebanyak 67% dari generasi milenial yang disurvei menganggap Bitcoin sebagai tempat yang aman karena sifatnya yang terdesentralisasi ya, dan batas supply tetap ya, nggak bisa ditambah-tambah. Oke, menurut Jonathan Mary ya, CEO Bankless Time ya, aset kripto utamanya adalah instrumen investasi vital ya bagi kaum milenial karena menawarkan kebebasan finansial dan memungkinkan mereka melakukan diverifikasi ya di saat kompensasi ekonomi. Kita kembali ke hal yang pertama ini teman-teman ya. Di sini dikutip dari Crypto Potato ya, 67% generasi milenial disurvei menganggap Bitcoin sebagai tempat yang aman ya karena sifatnya terdesentralisasi ya. Kita angkat yang terdesentralisasi dan batas supply tetap ya. Ini memicu kita untuk berpikir bank lagi nih ya kan, kembali ke bank ya. Kalau kita berbicara membandingkan dengan fiat money ya, otomatis ini sangat jauh berbeda karena fiat money ya itu supply-nya nggak tetap ya, nggak tetap. Jadi setiap saya kasih contoh lah ya, inflasi yang terjadi di Amerika saat ini ya memicu terjadi karena print money ya, terjadi karena The Fed mencetak begitu banyak uang waktu masa pandemi atau masa Covid ya. Itu berarti ya kalau fiat money sangat berbeda karena itu batas supply nggak tetap kalau fiat money ya. Jadi bisa dicetak lagi uang itu ya kalau uang fiat money ya. Kalau kripto berbeda. Nah itulah perbedaannya. Kalau kripto terdesentralisasi ya, kalau fiat money ya sentralisasi, tersentral, ada yang mengatur ya, regulasi dan lain-lain. Oke, karena milik negara ya. Oke, menurut Jonathan Mary ya, ini sudah saya bahas, mereka yang lahir di antara 81 sampai 96 lebih terbuka terhadap inovasi digital dan lebih cenderung berurusan dengan Bitcoin daripada generasi X dari baby boomers. Dan di sini individu yang lebih tua tetap dominan ketakutan dengan tetap berpegang pada mata uang fiat ya, atau ya nyimpan di bank. Saya kasih contoh ya buat teman-teman semuanya. Gini ya, saya itu sudah lama itu nggak pernah nabung di bank saya ya. Bukan berarti saya ngajak kalian jangan nabung di bank. Saya nggak pernah mengajak gitu ya. Cuman gini yang saya pikirkan, saya cari uang capek-capek ya. Setelah saya dapat uang, saya masukin ke bank. Ya kan, itu kan lucu karena gini teman-teman ya. Saya cari uang masukin ke bank itu sama saja saya mendapat uang dengan jerih payah, saya mendapat uang dengan keringat. Setelah itu uangnya saya suruh istirahat, ya kan? Jadi logikanya itu nggak masuk menurut saya ya. Masa saya cari uang susah-susah ya, begadang, keringat-keringat, tiba-tiba saya dapat uang terus uangnya saya suruh istirahat. Ya jadi menurut saya nggak masuk akal lah ya. Mending uangnya saya suruh kerja ya. Saya suruh kerja uang dengan cara saya nginvest ya. Tetapi ya saya mau garis bawahi, pernyataan saya ini yang barusan saya bilang ke teman-teman semua masalah uang disuruh istirahat, ini tidak berlaku bagi para miliarder besar ya dan triliuner ya. Karena gini ya, miliarder besar itu kenapa saya bilang tidak berlaku buat mereka menyimpan uang itu di bank ya, mereka nyimpan uang di bank itu ya, yang disimpan itu uang belanja ya teman-teman ya, atau uang yang dipakai sehari-hari, yang dipakai belanja, uang dingin lah ya. Karena kalau sudah investor besar pun akan sama teorinya ya, seperti yang saya bilang tadi, investor besar orang-orang kaya teman-teman ya, mereka kalau sudah punya uang banyak, contoh ya, kita sebut saja kita sebut saja Sultan lah ya. Sultan A dia punya aset 10 miliar contoh ya, bukan aset ya, contoh ada Sultan punya uang 10 triliun ya. Tidak mungkin 10 triliun itu dia masukin ke bank semua teman-teman. Walaupun itu dia dalam bentuk fiat money ya, pasti yang dimasukin ke bank itu ya paling 1,2 miliaran ya yang masukin ke bank untuk dipakai untuk biaya harian tahunan ya. Dan sisanya itu pasti dia masukkan ke instrumen lain seperti saham
ya kan. Seperti mungkin kalau dia nggak percaya saham dan kripto, mungkin dia akan deposito, ya kan, kira-kira seperti itu. Jadi kesini teman-teman, kita harus lebih melek. Dan saya setuju dengan artikel ini karena mengatakan memang kesini teman-teman akan menggiring ya, akan menggiring orang lebih melek. Makanya saya ini suatu keuntungan buat teman-teman semuanya yang sudah terjun di dunia investasi. Karena gini, mungkin awalnya kalian tahu hanya kripto, ya kan? Mungkin awalnya kalian hanya tahu cryptocurrency, tapi pelan-pelan ya, pasti kalian akan coba tuh masuk ke saham, masuk ke mana ya, ke apa namanya, ke properti mungkin ya, karena kita sudah dididik untuk investasi. Makanya apapun koin yang kalian pegang teman-teman, apapun token yang kalian pegang, sebenarnya nggak usah mikir untung dulu kalau uang dingin dan niat untuk investasi ya. Karena ini investasi teman-teman ya, investasi itu berarti jangka panjang ya, bukan apa ya, arisan. Kalau arisan ya kalian mau cari yang cuma setahun ada ya, 12 orang ya per bulan dapat satu kali ya kan, setahun ya, kira-kira gitu. Menurut kalian gimana nih, cocok nggak kira-kira apa, atau gini lah ya, menurut kalian opini saya ya, atau yang saya bawakan ini sesuai dengan pemikiran teman-teman semua atau enggak nih ya. Silakan drop komen, kira-kira seperti itu. Saya nggak mau lama-lama biar nggak menyita waktu kalian semua ya. Semoga ini bermanfaat, jangan lupa di share teman-teman ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.